Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 15 April. Saya ucapkan happy weekend buat teman-teman. Semoga hari ini weekend teman-teman bisa bahagia ya. Setelah kemarin bertempur di market ya teman-teman. Yang kita tahu IHSG kemarin seminggu kemarin tuh sideways ya teman-teman. Dia turun ke 6.700, naik lagi ke 6.800, turun lagi ke 6.700, naik lagi ke 6.800. Dan kemarin hari Jumat tanggal 14 ya, itu IHSG naik ya ke 6, posisinya di 6.800 dengan persentase kenaikan 0,49%. Jadi cukup lumayan ya teman-teman. Nggak tahu nih nanti Senin kita lihat lagi gimana. Cuman prediksi saya sih mungkin turun lagi ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat suatu rangkuman dari strategi yang saya pakai, yang saya gunakan yaitu open sama dengan low ya. Jadi strategi ini pertama kali memang diperkenalkan oleh Pak Fir ya. Dan ini saya menyontoh dari strategi open sama dengan low yang diajarkan oleh Pak Fir. Jadi ini saya buat 3 kelemahan dan kelebihan dari strategi open sama dengan low berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang berbeda dari saya, ya boleh silakan kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman. Saya mulai dari kelemahan dulu ya biar seru. Nanti kalau kelebihan dulu kan nggak seru ya. Oke, jadi kelemahannya nih ya teman-teman, saya rangkum ada 3 nih. Sebenarnya saya buat kelemahan ini saya juga kadang-kadang suka bingung ya teman-teman, apa ya kelemahannya. Jadi yang pertama nih menurut saya pribadi itu hanya cocok untuk scalping saja ya teman-teman. Hanya cocok untuk scalping saja. Ini pun menurut saya juga masih sebenarnya masih bisa dipakai untuk nahan, tapi ini kita berbicara overall aja ya teman-teman. Hanya cocok untuk scalping saja karena memang open sama dengan low itu kebanyakan saham-sahamnya di second liner dan third liner ya, yang kita tahu bahwa kalau di second liner, third liner ya itu volatilitasnya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi teman-teman gak jual udah cuan 2%, sedetik kemudian bisa aja itu ARB berikutnya kan teman-teman. Jadi memang idealnya cuan bungkus. Kecuali misalnya teman-teman udah sering praktek open sama dengan low ini, nanti teman-teman akan kerasa deh mana saham-saham yang kenaikannya tuh lambat, mana saham-saham yang kenaikannya tuh langsung naik gitu ya. Ada saham yang dia lambat dibawa naik, terus begitu kita HK dibawa turun, terus nanti diem lama baru nanti naik gitu kan. Nah itu nanti teman-teman sering praktek aja akan ketemu deh. Kayak misalnya contoh kemarin BTPS ya, terus Bang Aladin gitu kan, dia kan open sama dengan low, pagi-pagi nggak gerak, begitu sesi 2 mau penutupan baru naik ke 8% kan teman-teman. Ya nanti itu teman-teman sesuai pengalaman teman masing-masing ya. Jadi itu menurut saya, cuman yang di sini yang saya simpulkan dari dari semua kasus secara overall itu mendingan idealnya cuan bungkus gitu. Jadi hanya cocok untuk scalping, bukan cocok untuk swing trade atau misalnya investing ya. Kecuali kalau teman-teman udah mahir dan udah mempraktekkan 9 RDN ya, mungkin itu beda cerita lagi ya teman-teman. Yang kedua, tidak semuanya langsung naik ketika kita beli gitu. Maksudnya nih ya teman-teman ya, open sama dengan low itu udah pasti naik, udah pasti deh. Saya udah ngamatin segimana mungkin open sama dengan low itu udah pasti naik, benar apa yang dibilang Pak Fir ya. Jadi begini maksudnya, open sama dengan low itu udah pasti naik. Begitu open sama dengan low, open misalnya di harga 500 sama dengan low, berarti low-nya 500 kan, high-nya berarti di mana? Di atas kan. Karena open-nya udah sama dengan low, high-nya di mana? Berarti di atas kan. Berarti misalnya open harga 500, low-nya 500, high-nya 510 ya itu udah pasti naik. Nah, problemnya adalah begitu kita masuk di 510, itu ada aja yang dibawa turun dulu kan. Misalnya kita HK nih 510 nih. Begitu kita HK sama nggak gerak. Begitu nggak gerak, sahamnya turun gitu kan, ke misalnya ke 496 gitu. Itu kan break low-nya kan, tadi low-nya kan di 500 ya. Begitu teman-teman cut loss, ya udah ntar sahamnya naik lagi.
Nah makanya kenapa itu perlu strategi yang dibilang Pak Fir 513 itu ya, itu harus dipraktikkan juga ya teman-teman, jangan langsung all in, jadi dan itu misal penyebabnya kenapa kita HK nggak langsung naik, itu ada dua faktor teman-teman. Yang pertama memang ini menurut saya pribadi ya, yang pertama memang itu sahamnya kurang cocok untuk scalping, kayak misalnya kemarin contoh TCPI, gula, terus BRPT, yaitu kurang cocok untuk scalping teman-teman. Jadi harus punya indeks pribadi dulu teman-teman. Makanya kenapa saya itu kalau ada yang nanya ke saya misalnya baru trading, misalnya Pak saya baru trading mau praktek gitu, saya selalu bilang pakai lot kecil dulu, karena kenapa, karena pasti teman-teman belum punya yang namanya indeks pribadi kan, masih terbang, ibaratnya terbang gelap gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ngejalanin 3 bulan 4 bulan, nanti baru deh teman-teman akan terbentuk tuh. Misalnya nih teman-teman beli salah satu saham nih, mau praktek gitu kan, baru pertama kali praktek, begitu pencet DSI misalnya ada keluar 5 saham, beli aja semuanya dengan satu lot, nanti lihat hasilnya, win rasionya berapa, yang muncul tiap yang muncul beli. Nanti tunggu sampai sesi 1 tutup deh, atau sesi 2 penutupan sesi 2 deh, lihat aja hasilnya gimana. Tapi dengan catatan begitu cuan bungkus ya, misalnya 5 menit udah cuan 2% misalnya, jual. Nanti yang masih loss tahan aja dulu, kan kita nyari indeks pribadi kan. Jadi harus beli dulu teman-teman, karena begitu kita masuk, kita beli, kita tahu feelnya. Itu yang penyebab yang pertama, saham kurang cocok untuk scalping. Yang kedua, bisa aja begitu open sama dengan low gitu kan, begitu kita masuk ada retail yang ngehakannya misalnya puluhan ribu lot gitu kan, atau ribuan lot, sedangkan misalnya bid offer cuma ratusan gitu. Nah itu hati-hati teman-teman, karena pengalaman saya pernah seperti itu dan ya dibawa turun ya. Dan itu juga udah pernah dijelaskan oleh Pak Fir ya sebenarnya. Cari aja di YouTube-nya beliau itu yang nge-HK lot jumbo ya, di situ beliau udah menerangkan cara masuk ketika lot jumbo, yaitu dengan dipecah beberapa RDN ya, beliau bilang ya. Nah itu bisa jadi teman-teman, jadi lagi asik nih misalnya ya, kalau saya ini menurut saya pribadi, begitu misalnya nih market makernya udah ngebit dan nyusun bid, kayak nanti lihat aja di video saya live trading kemarin hari Jumat ya, itu udah ngebit kan 10.000 lot gitu kan. Nah tiba-tiba ada yang nge-HK 5.000 gitu, 5.000 lot gitu. Nah itu bisa aja ke notice market maker kan. Begitu market maker lihat, wah siapa yang nge-HK 5.000, ya dibawa turun ya teman-teman. Makanya hati-hati kalau pakai lot jumbo, tetapi mainnya di second liner. Kalau misalnya teman-teman duitnya 100 juta misalnya nih, ya mungkin teman-teman lebih enak scalping di di blue chip gitu, atau di LQ 45, atau caranya Pak Fir dipecah ke 10 RDN, jadi 10 juta gitu kan. Nah, itu menurut saya lebih aman ketimbang teman-teman pakai 100 juta langsung ngehajar langsung, ya udah ya kandas ya, pasti kandas teman-teman. Jadi itu penyebab menurut saya pribadi, 2 penyebab kenapa harga saham yang kita beli open sama dengan low itu nggak naik ya, mungkin seperti itu ya. Yang ketiga, mempunyai rate ratio 1:1. Jadi memang nggak gede-gede ya di sini, karena kita scalping. Yang kita tahu scalping itu memang targetnya nggak usah gede-gede, 1-2% aja cukup. Batasan trailing stopnya di mana ya udah itu terserah teman-teman. Yang penting harus sebanding dengan target teman-teman ya, misalnya 1:1, targetnya ya risikonya ya 1-2% juga gitu kan. Ya itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Ya jadi itu ya 3 kelemahan dari strategi ini. Yang pertama hanya cocok untuk scalping. Yang kedua, tidak semuanya langsung naik ketika kita beli. Yang ketiga, mempunyai rate ratio 1:1. Berikutnya kelebihan ya teman-teman. Ini 3 kelebihan dari strategi open sama dengan. Yang pertama, ini menurut saya pribadi itu mudah diduplikasi dan mudah diperhatikan oleh semua orang ya, bahkan sampai pemula pun pasti bisa. Banyak teman-teman yang di komen di YouTube saya, Pak alhamdulillah saya udah praktek, hari ini cuan 3%, hari ini cuan 2%, ada yang nyangkut juga, tapi overall masih cuan ya. Dan itu yang paling menurut saya yang paling penting dari
ilmu ya atau teknik ya teman-teman. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Fir, ilmu itu harus mudah diduplikasi dan mudah dipraktikkan untuk semua kalangan, mau yang lulusan SMA kah, mau yang lulusan S1, S2, S3, ya sama aja, semua orang harusnya sama. Beda ilmu, kalau misal ilmu itu sulit terus ngejelimet, yang bisa gimana ya, yang ya apa ya, ya pokoknya itu ya ilmu yang sulit-sulit gitu, padahal hasilnya sama aja teman-teman. Itu menurut saya pribadi ya. Ya teman-teman kalau misalnya punya pendapat yang beda silahkan tulis di kolom komentar ya teman. Ini menurut saya pribadi, buat apa saya nyari ilmu yang susah-susah tapi hasilnya sama aja gitu kan. Lebih baik saya nyari yang mudah. Kalau ada yang mudah kenapa yang lebih susah gitu. Jadi saya lebih nyari yang mudah gitu, yang mudah untuk dipelajarin ya. Tapi prakteknya memang kita perlu learning curve ya, harus kerja keras di prakteknya. Cuman ilmunya itu ya menurut saya yang apa, ilmu simple kok. Ilmu ya bisa dilihat di live trading saya nggak pernah apa namanya tarik garis dulu, bikin support resisten, bikin prediksi besok saham apa yang akan naik, nggak pernah teman-teman. Saya cuman ngelihat DSI open sama dengan low, indeks saya pribadi bid offer bagus, saya masuk cuan bungkus. Itu aja teman-teman sebenarnya ya teman-teman. Saya nggak bikin sampai malam apa namanya prediksi gitu, aduh, nggak bikin sampai malam tarik support resisten segala macem. Nah, nggak juga ya. Jadi saya lebih milih yang ada yang mudah, kenapa yang harus lebih susah gitu. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh keadaan IHSG. Ya bisa dilihat sendiri dari live trading saya, mau IHSG-nya rontok minus 2%, mau naik sampai 1% pun ya keuntungan saya segitu aja ya, 1%, 2%, 1%, 2%. Ya menurut saya yang paling penting itu konsistensinya teman-teman. Jadi saya nggak perlu untung 5% tapi nanti akhirnya minus 10% gitu, nggak perlu lah. Yang penting menurut saya pribadi ya teman-teman, itu teman-teman bisa konsisten. Kata-kata konsisten itu penting ya teman-teman. Jadi nggak terpengaruh oleh keadaan IHSG, mau bearish, mau bullish, mau ada berita sentimen negatif, mau ada berita apa Silicon Valley Bank, mau ada isu Credit Suisse, mau The Fed naikin suku bunga atau segala macem, mau dolar turun, setiap hari saya masih scalping sih teman-teman. Walaupun misalnya sahamnya kurang enak gitu ya, tapi masih bisa cuan 1% misalnya. Ya itu kelebihan dari menurut saya, termasuk dari kelebihan strategi open sama dengan low. Mungkin kalau strategi yang lain misalnya kayak apa namanya technical analysis gitu, kita pakai strategi technical analysis support resisten, ya pasti mereka semua lagi pada out dari market kan, karena memang keadaan marketnya nggak enak, belum trennya belum ini lagi kan, belum naik lagi kan, karena kan mereka kan pasti ngikutin tren tradingnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu win rate-nya di atas 75%. Nah ini saya disclaimer lagi, ini adalah hasil dari riset yang saya lakukan selama kurang lebih hampir 2 tahun ya teman-teman, menggunakan teknik open sama dengan low ini. Ya rata-rata per bulan win rate-nya 75%. Dan ini nanti coba kalau teman-teman nggak percaya gitu, coba aja teman-teman jalanin aja teknik ini open sama dengan low ini. Nggak usah pakai modal gede dulu, pakai aja 1 lot dulu. Nanti teman-teman bikin trading jurnal setiap hari trading, hasilnya gimana. Nanti teman-teman akhir bulan baru nanti yang menang berapa total, yang menang berapa dibagi total, yang kalahnya dibagi total ya, nanti ketemu presentasinya berapa ya. Kalau saya sih seringnya 75% ke atas ya, 75% ke atas lah, jarang yang 70% tuh nggak ada, biasanya 75% ke atas. Dan menurut saya ini win rate nya tinggi ya teman-teman, 60 aja menurut saya udah tinggi, dan apalagi 75% kan, seharusnya ini ya bisa berhasil ya teman-teman, maksudnya udah paling oke lah strategi ini. Jadi itu ya teman-teman kelebihannya. Yang pertama mudah untuk diduplikasi dan dipraktekkan, yang kedua tidak terpengaruh keadaan IHSG, mau bearish mau bullish sama aja, yang ketiga win rate-nya di atas 75%. Jadi itu aja sih sharing saya kali ini tentang 3 kelemahan dan kelebihan dari strategi open sama dengan low. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
Itu aja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.